Anyway, start na tayo? Sige, start na tayo. Tara. Exhale. Exhale. Bagi kebanyakan orang di zaman sekarang, pasti ingin memiliki pekerjaan bagus dan penghasilan besar untuk memenuhi keinginan hidup. Namun sayangnya tidak semua orang bisa mewujudkan keinginan mereka, karena hal ini bukanlah sesuatu yang mudah didapatkan. Dan mungkin ada banyak rintangan yang harus dilalui. Di video kali ini mengisahkan tentang dua wanita yang bersahabat, yang sedang mencari pekerjaan kesana-kesini untuk membayar berbagai tagihan serta bertahan hidup. Kedua wanita ini pun akhirnya mendapatkan pekerjaan enak dan bayaran yang cukup tinggi. Namun mereka berdua malah terjebak di suatu keadaan di mana bos mereka ternyata terlibat tindak kejahatan. Ya, bagaimanakah cerita film ini selanjutnya? Oke, langsung aja. Ini dia kisah singkatnya. Cerita film ini diawali dari dua wanita seksi bernama Ruby dan Sasha yang merupakan sahabat baik. Mereka pikir mereka bertemu dengan sutradara dan kameramen. Jadi mereka merayu dua pria untuk bercocok tanam dengan harapan mereka terpilih menjadi bintang iklan. Ano bang pwede ko gawin para sa'yo? Setelah selesai bercocok tanam, tiba-tiba datang seorang pria yang langsung marah-marah kepada mereka karena mereka berempat telah berbuat mesum di tempatnya. Ternyata pria ini adalah sutradara yang asli dan mengatakan kalau Ruby dan Sasha telah dibodohi oleh kedua pegawainya, yang sebenarnya hanya tukang bersih-bersih di perusahaan ini. Kami naman nyo ay yung guard at ang janitor dito! Ay, dalawa? Dayas! Di perjalanan pulang, Ruby dan Sasha akhirnya jadi bingung dengan kondisi mereka yang hampir kehabisan uang. Mereka sebenarnya sangat berharap akan mendapatkan pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang. Karena walaupun mereka berdua adalah wanita bodoh yang tidak lulus sekolah, Ruby ternyata punya cita-cita untuk liburan ke Eropa. Lasag na. Sa Italy? Ketika melihat sosial media, Ruby nggak sengaja menemukan iklan tentang donor darah di klinik dekat kos mereka, yang akan memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya. Selain itu, Ruby juga melihat iklan dari seorang wanita bernama Madam Lin, yang membutuhkan beberapa wanita muda dan seksi sebagai pekerja, dan mereka berdua tentu merasa tertarik dengan tawaran tersebut. Lalu sesampainya di kos, Ruby dan Sasha kemudian melihat berita di televisi tentang banyaknya pria yang meninggal akibat mengkonsumsi obat kuat. Waktu itu tiba-tiba datang ibu kos bernama Maggie, yang mengingatkan mereka agar segera membayar tunggakan kos selama 3 bulan, atau mereka berdua akan diusir dari tempat ini. Pag hindi ba kayo nagbayad, pati tirahin ko kay Sasha. Keesokan harinya, Ruby akhirnya datang sendirian ke klinik terdekat, karena Sasha nggak mau mendonorkan darahnya dengan alasan takut sama jarum. Di klinik itulah Ruby lalu bertemu dengan pria pujaan hatinya bernama Miguel, yang ternyata bekerja sebagai dokter. Nandito rin ba para magpa-bloodletting? I'm doing it nga for health benefits. Sebelum melakukan proses pengambilan darah, Miguel lebih dulu memeriksa kondisi Ruby untuk memastikan kalau dia dalam keadaan sehat. Awalnya Ruby bisa mendengar arahan Miguel dengan baik, tapi lama-lama dia malah merasa bergairah. Sampai-sampai Ruby berhayal sedang bercocok tanam dengan Miguel. Inhale. Exhale. Inhale. Sabi ko, exhale. Sementara itu, di tempat lain, Sasha sedang melakukan video call dengan pacarnya bernama Jojo, yang tinggal di desa sebagai penjual kelapa. Sasha pun lalu mengajak Jojo video call dewasa untuk melepas rindu, sampai-sampai dia juga berhayal sedang bercocok tanam dengan Jojo. Pero kung gusto mo naman magluto, Keesokan harinya, Ruby dan Sasha kemudian pergi ke perusahaan bernama Happy Fun Time untuk melamar pekerjaan dari Madam Lin. Madam Lin lalu meminta asistennya bernama Mika untuk memberikan formulir pendaftaran pada Ruby dan Sasha, sambil memberikan penjelasan tentang pekerjaan mereka di perusahaan ini. Ladies, dito sa amin, inate, 2 piece lang dala ko. Paano to? Karena perusahaan ini bergerak di bidang hiburan, Madam Lin kemudian memberikan sedikit pelatihan bagi Ruby dan Sasha tentang bagaimana caranya menyenangkan klien mereka. Ruby dan Sasha sebenarnya belum paham kalau pekerjaan ini adalah prostitusi berkedok hiburan. Namun mereka tetap mengikuti perintah Madam Lin karena gaji yang ditawarkan cukup besar. Setelah mendapat pelatihan singkat, Ruby dan Sasha kemudian dikirim untuk berpesta dengan klien pria yang telah mengkonsumsi obat kuat dari Madam Lin. Namun pada saat itu,
ada salah satu klien yang overdosis, dan di waktu yang sama, kegiatan mereka digerebek sama polisi setempat, yang dipimpin oleh seorang detektif bernama Gasan. Gasan yang bertugas di divisi anti narkotika, lalu memberikan penjelasan kepada Ruby dan Sasa tentang obat kuat bernama PPP yang dikonsumsi oleh klien mereka. Awalnya Gasan curiga kalau Ruby dan Sasa lah yang menjual obat tersebut. Tapi karena Ruby dan Sasa mengaku kalau mereka baru aja bekerja satu kali, Gasan akhirnya meminta bantuan mereka untuk mengungkap siapa bandarnya. Kayo as distributors nito. Kaya gusto sana namin hingin ng tulong. Sementara itu di tempat lain, Madam Lin merasa marah kepada anak buahnya karena polisi telah mencium peredaran obat PPP. Dalam kondisi ini, Mika memberi saran agar Madam Lin fokus pada hiburan. Tapi Madam Lin menolak saran itu karena dia ingin mendapatkan untung besar dari penjualan obat. Madam, hindi ba delikado kung bumaba ako? Bababa ka rin. Beberapa hari setelah donor darah, Ruby jadi rajin datang ke klinik untuk bertemu Miguel dengan alasan dia ingin melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Pada momen itulah, Ruby berusaha menggoda Miguel yang ternyata berhasil memancing perhatian dan gairah Miguel, sehingga Miguel akhirnya mengajak Ruby untuk bercocok tanam. May pagnanasa ka ba sa akin? Keesokan harinya, Ruby dan Sasa kemudian datang ke sebuah rumah mewah untuk menghibur dua cowok yang merupakan anak pengusaha sukses. Awalnya, kedua cowok itu sibuk bermain catur, tapi setelah mengkonsumsi pil PPP dari Madam Lin, mereka berdua akhirnya merasa bergairah dan langsung menerima ajakan Ruby dan Sasa untuk bercocok tanam. Bang matuto ng astrology? Setelah selesai mantap-mantap, kedua cowok itu malah kejang-kejang akibat efek obat yang membuat Ruby dan Sasa merasa panik. Saat itu, Ruby juga mendapat pesan dari Gasan yang ingin berbicara tentang peredaran pil PPP yang bertambah marak, dan hal itu membuat mereka berdua merasa semakin panik. Beberapa saat kemudian, Ruby dan Sasa datang menemui Gasan di suatu hotel yang telah menciduk pengedar pil PPP beserta korban yang udah meninggal. Gasan pun mendapat info kalau peredaran ini dilakukan oleh organisasi kriminal. Jadi dia kembali meminta Ruby dan Sasa agar bekerja sama dan memberikan alat komunikasi yang akan mereka gunakan saat melayani para klien. Kakailangan ninyo ito. So, girls, saan ko ba kayo? Ketika Ruby dan Sasa bekerja di suatu hotel, mereka lalu mencoba alat komunikasi mereka dengan Gasan yang sedang menunggu di kamar sebelah. Namun sayangnya alat komunikasi mereka tidak berfungsi dengan baik, di mana Gasan nggak bisa mendengar informasi secara tepat dan batal melakukan pencidukan sesuai rencana. Puro ganun na naririnig ko. Sebelum datang ke hotel ini, Ruby dan Sasa ternyata sempat bertemu dengan Mika yang tidak suka kalau kini Madam Lin menjual obat PPP sebagai bisnis tambahan. Mika sebenarnya merasa kasihan kalau Ruby dan Sasa akan menjadi korban dari peredaran ini. Jadi dia akan membantu mereka untuk bekerja sama dengan Gasan demi mengungkap kejahatan Madam Lin. Pero useful. Yung laman yan, mga wigs, mga sumap. Operate na kami ni PFF kay Detective Tigasan. Akibat banyaknya korban dari bisnis ini, nama Ruby dan Sasa jadi muncul di berbagai berita karena mereka berdua adalah wanita penghibur yang bekerja bagi Madam Lin. Ruby dan Sasa pun jadi khawatir kalau teman, pacar, dan keluarga mereka akan melihat berita ini, sampai Sasa menyalahkan Ruby yang telah mengajaknya mendaftar pekerjaan ini, dan mereka berdua malah jadi bertengkar. Kung hindi mo ako pinilit mag-apply sa friendship over na tayo simula ngayon. Keesokan harinya, Ruby dan Sasa kembali bertemu dengan Gasan untuk membahas rencana penangkapan Madam Lin. Gasan pun kemudian meminta Ruby dan Sasa untuk berbaikan, sambil bercerita tentang partnernya yang meninggal akibat pil PPP. Oleh karena itulah, dia ingin mengungkap kasus ini sampai tuntas. Biktima rin siya ng PPP. Beberapa saat kemudian, Mika juga datang ke pertemuan itu untuk membantu mereka menangkap Madam Lin yang akan mengadakan pesta besar. Mika ternyata juga menjalin kerjasama dengan Gasan sebagai perlindungan. Jadi dia memberikan beberapa informasi kepada mereka, termasuk berbagai bukti peredaran pil PPP yang dilakukan oleh Madam Lin.
Ready na kami. Sesuai informasi dari Mika, Ruby, Sasa, dan Gasan akhirnya datang ke sebuah pesta yang diadakan oleh Madam Lin. Di acara itu, Ruby kemudian mendengar pembicaraan Madam Lin dengan dua orang yang berencana mengedarkan pil PPP sampai ke Asia Timur. Next shipment, maninigas ang buong isla na papirasyon pang ibang bansa level na. Setelah merekam pembicaraan tersebut, Gasan dan pasukannya lalu segera menggerebek tempat pesta, di mana Ruby dan Sasa mencoba menghentikan Madam Lin yang berusaha kabur. Untungnya, Gasan dengan cepat membantu mereka menangkap Madam Lin, di mana penangkapan ini langsung menjadi berita panas, sampai-sampai mereka diwawancarai oleh salah satu media televisi. Sa wakas ay mapapanagot na. Nga sa dedikasyon ninyo sa operasyong ito. Ano Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Ruby datang ke klinik untuk meminta maaf kepada Miguel karena namanya sempat menjadi sorotan negatif di internet. Ruby pun menjelaskan kalau dia butuh uang untuk membayar banyak tagihan. Oleh karena itulah dia tertarik bekerja pada Madam Lin yang bisa memberikan gaji besar. Selain meminta maaf, Ruby juga ingin mengutarakan perasaannya kepada Miguel. Dan karena Miguel juga mencintainya, mereka berdua akhirnya kembali bercocok tanam. Di sisi lain, Jojo tiba-tiba mengunjungi Sasa ke kota, sehingga Sasa yang tidak kuat menahan rasa rindu, akhirnya langsung mengajak Jojo untuk mantap-mantap. Patutis pa kita. O, ganda nga na! Ada baiknya kita selalu berhati-hati dalam memilih dan menerima tawaran pekerjaan yang terlihat menggiurkan. Niat hati ingin bekerja demi mencari penghasilan, tapi malah terjebak dengan tindak kejahatan yang bahkan tidak kita ketahui. Untungnya, Ruby dan Sasa bisa melewati rintangan pekerjaan mereka berkat bantuan Gasan. Walaupun sempat terjebak dalam situasi yang sulit, mereka berdua juga berhasil menemukan cinta yang bisa menambah motivasi mereka dalam menjalani hidup. Ya, itulah dia tadi alur cerita film yang berjudul Best Friend Forever. Jika penonton sekalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.